bagaimana caranya dia bisa mendapatkan mobil ini. Bagi yang suka ngikutin video saya pasti tahu siapa yang sosok yang ada di sebelah saya. Beliau adalah Pak Ray dari Trif, CEO-nya Trif. Dan pertama kali saya bertemu dengan Pak Ray, beliau membawakan sebuah Lamborghini Revuelto yang pertama masuk di Indonesia dan mengizinkan saya naik. Tapi Revuelto itu bukan model spesial, walaupun itu top of the line-nya Lamborghini ya. Kita bisa beli, kita tinggal tunggu aja. Tapi yang ini tidak, Pak Ray. Betul. Pak Ray, kabarnya gimana? Baik, puji Tuhan. Saya lihat mobil ini sudah keliling ke Surabaya, ke Bali. Iya. Tapi baru 3 kali pakai, baru Om. 3 kali pakai. Ini Om Fitra yang keempat nanti. Kilometernya berapa sekarang? Masih 500-600-an. 500-600-an. Ya. Sedikit kalau buat mobil biasa. Iya. Tapi kalau buat mobil ini lumayan arti. Ini saya senang. Beli mobil spesial untuk dipakai. Bukan mobil spesial hanya untuk dielus-elus aja gitu ya. Pak Ray, pertanyaan saya langsung. Gimana caranya bisa dapat mobil ini dan masukin ke Indonesia secara resmi? Yes, jadi ini full Ferrari on paper ya. Jadi kita bayar pajak resmi, semuanya full legal dan harus setirkan. Tuh harus dicontoh tuh. Kalau punya duit beli Ferrari, bayar pajak masuknya juga. Jangan bodong. Berani pajang di sosmed, berani bayar pajak. Iya. Tapi kalau kita udah bayar pajak, jalannya benerin dong. Jangan rusak-rusak. Wah, kayak ikut-ikut. Oke, balik. Ini salah satu option yang menurut saya spesial, Om. Karena livery optionnya itu 350 pounds. Just delivery. Livery-nya aja. Livery-nya aja. Ini belum termasuk tiket Le Mans yang harus kita bayar untuk eligible untuk lelang mobil ini, nawar ini. Tiket Le Mans itu saya dengar 200.000 pound sterling. Euro, 200.000 euro. 200.000 euro. 200.000 euro itu kan artinya di atas 3 miliar. Betul. Itu tiket apa? Ini tiket untuk nonton balapannya Ferrari istilahnya. Di lounge spesialnya Ferrari. Iya, betul. Jadi kita harus beli itu untuk dapat ini. Untuk dapat ini. Oke. Terus? Nah, kemudian ada proses yang namanya lelang, Om. Lelang juga? Iya, bid. Jadi rebutan? Rebutan. Nah, ini waktu itu lawannya orang Arab, Om. Waduh, Arab lagi. Selalu orang Arab pokoknya yang gini-gini. Isinya di tanahnya minyak semua itu. Nah, waktu itu akhirnya orang Arabnya syukuran mundur. Ya, akhirnya kita bisa bawa ini secara full, resmi, legal, on paper di Indonesia. Wow, jadi ini tinggal menunggu plat nomornya jadi aja. Sekarang masih plat nomor sementara. Plat nomor karena sementara. Lagi on proses ya. Kalau CBU itu ada TPT, proses TPT, uji tipe segala macam. Itu dilakukan juga TPT. Dilakukan juga. Ini bakal on the road. Wah, ini layak dijadikan contoh. Harus. Berani masukin mobil mahal, berani bayar pajak mahal. Nah, terus Revuelto kan belum sampai setahun itu mobil. Iya. Terus jadi udah dilupakan dong? Enggak, itu justru daily. Kalau dilupakan saya masih ada space di sini. Ampun, ampun. Jadi, Revuelto sama ini, kepuasan memakainya gimana? Kalau Revuelto itu lebih enak buat daily, Om, karena dia empuk banget, terus benar-benar kerasa kayak mobil daily lah. Iya. Kalau ini kemarin saya nyoba touring 2 jam, ini Boyo udah kerasa sakit. Betul, karena benar-benar track fokus. Track fokus keras banget. Ada rencana dibawa ke track nggak? Yes, Juli nanti ke Mandalika kita ya. Wah, tahun ini? Tahun ini. Wah. Sama Om Peter ya, jokiin ya. Boleh. Nanti kalau saya sempat saya datang. Satu lagi pertanyaan Om Ray. Iya. Ini serius, saya diizinin buat nyetir mobil ini. Siap. Apapun buat Om Fitra. Mau ini dibawa pulang minggu depan dibalikin? Jangan. Silakan. Apa yang nggak buat Om Fitra ya? Pak, saya bukannya nggak mau bawa pulang, Pak. Takut nanti ada pertikaian di antar tetangga, Pak. Tapi kalau Om Fitra mau bawa pulang nih ke rumah seminggu, gua kasih dah. Apapun yang buat Om Fitra senang. Terima kasih. Tapi kayaknya saya cukup di sini aja dan ini cuacanya mendukung nih. Moga-moga nggak hujan. Saya izin lanjutin reviewnya, Pak Ray, dan terima kasih udah ngizinin saya buat bawa mobil ini. Bagus. Sukses terus, Pak Ray. Terima kasih. Lanjut. Biasanya kalau setiap pindah dikit ada, kalau orang nyebutnya di SG fart, brep. Ini enggak. Kayak slap, blap, gitu. Dengerin lagi nih ya. Nggak tahu kedengeran apa enggak. Nih saya akan coba lagi. Ini persis di samping kuping saya suaranya. Jadi memang saya baca-baca referensi untuk SF90XX ini ada
sejumlah modifikasi di suara ya. Jadi suaranya itu dibuat memang lebih dekat ke kuping pengemudi dan ini lebih nyaring bunyinya. Mobil ini bisa dimatikan mesinnya dan hanya hybrid saja. Bisa seperti ini kalau electric drive juga bisa gitu ya. Tapi buat apa? Buat apa punya SF90 XX kalau masuk ke mode elektrik seperti ini? Tidak bisa. Harus ke mode yang race atau qualify. Ini qualify ini yang paling ganas. Nah, ini bantingan suspensinya ya. Menurut Pak Ray ini jauh lebih keras dibandingkan Revuelto. Iya, ini keras. Tapi menurut saya nggak sampai yang keras-keras banget sih. JDM kalau yang track focus seperti Nismo atau GRMN Yaris saya lebih keras dari ini. Ini masih mending ini. Oh, masih oke. Ini masih oke sekali. Aduh, suaranya, suara V8-nya itu kayak, ayo dong, tarik dong. Jangan pelan-pelan dong. Jangan pelan-pelan dong. Oh iya, pengen narik lagi. Cuman ketika kita narik pakai di mobil, semuanya itu blur. Semuanya itu blur dan kita pengen jauh ke depan gitu ya. Begitu kita injek gas udah nyampe tiba-tiba.